Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Natania Indrani. Saya Windy Hailia. Saya Trisnawati Utami. Saya Tria Johandayani. Saya Yusuf Bahtiar Maulana. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Pengantar akuntansi. Kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelola atau pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atau kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur kesamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan peran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari penggunaan persamaan dasar akuntansi adalah melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi dan juga untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat timbulnya transaksi. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi utama persamaan dasar akuntansi ialah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada 3 komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Prinsip dan rumus. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Persamaan akuntansi yang dibuat dalam bentuk tabelaris telah dipergunakan untuk mencatat dan mengumpulkan transaksi-transaksi dalam suatu badan atau organisasi. Teknik tabelaris ini dapat sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide dasar dari akuntansi. Kelemahan dari teknik tabelaris adalah kurang efisien, terutama bila dipergunakan untuk mengolah transaksi yang jumlahnya banyak. Untuk itu, ada alternatif lain untuk mengatasi kelemahan teknik tabelaris, yaitu dengan menggunakan teknik lain dalam mencatat transaksi, yaitu penggunaan perkiraan atau akun. Bentuk perkiraan yang sederhana adalah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, nama perkiraan. Nama perkiraan menjelaskan tentang jenis aktiva, kewajiban, modal, pendapat, dan biaya. Yang kedua, tempat untuk mencatat penambahan yang terjadi pada perkiraan bersangkutan. Yang ketiga, tempat untuk mencatat pengurangan. Catatan transaksi jurnal adalah suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta ataupun finansial perusahaan atau laporan keuangan bisnis. Nah, ada 3 pencatatan transaksi jurnal berdasarkan tujuannya masing-masing. Yang pertama, transaksi bisnis ialah segala bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, dan pengeluaran lainnya. Adapun transaksi non-bisnis. Transaksi non-bisnis ialah tidak melibatkan penjualan atau pembelian. Jadi contohnya itu seperti donasi yang bertanggung jawab sosial. Ada juga transaksi pribadi. Transaksi pribadi di sini dilakukan untuk kegiatan pribadi saja. Jadi dia itu seperti kayak perayaan ulang tahun. Nah, jadi di dalam pencatatan transaksi dikenal juga istilah jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum merupakan jurnal sebagaimana yang mencatat semua transaksi untuk perusahaan kecil maupun menengah. Jurnal umum cukup untuk pencatatan sebagai transaksi, namun lain halnya jika perusahaan yang dijalankan merupakan perusahaan yang sangat besar. Nah, dalam kasus ini, jika semua transaksi dimasukkan ke dalam jurnal umum, pencarian informasi terhadap transaksi tertentu akan menjadi sulit. Maka itulah jurnal khusus dimunculkan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan tersebut. Jurnal khusus yang dimaksud di sini adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi yang bersifat sama dan berulang kali. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Buku besar dan pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah perpanjang dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya dalam buku besar
Buku besar jenis ini transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Jurnal penyesuaian, pengertiannya menyesuaikan jurnal dalam buku besar perusahaan yang terjadi pada akhir siklus akuntansi untuk mencari pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Akun yang memerlukan jurnal itu ada perlengkapan, beban dibayar, aktiva tetap, pendapatan, beban pendapatan diterima di muka. Hal yang harus diperhatikan dalam jurnal penyesuaian yaitu hampir tidak pernah menyertakan kas, debit, memiliki satu akun neraca. Langkah untuk membuat jurnal itu yang pertama cetak neraca saldo yang belum disesuaikan, analisis setiap akun, cari apa saja yang hilang, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Cara membuat jurnal penyesuaian dan penulisannya yang pertama itu ada akun perlengkapan menunjukkan saldo, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo, akun peralatan menunjukkan saldo. Sekian dari kelompok kami. Materi rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.